Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Ayo ikhwah wal akhwat rahimakumullah, sedulur semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, nikmat, taufik, inayah dan ridhonya kepada kita semuanya. Dalam kesempatan sesi kali ini kita akan melanjutkan tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan masuk pada wasiat yang ke-6, 7, 8, dan 9, atau hadis yang ke-6, 7, 8, dan 9 dalam kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Mari kita mulai dari hadis yang ke-6 atau wasiat yang ke-6 dengan tema akdzabul hadis, pembicaraan yang paling dusta. Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, iyyakum wadhanna, hati-hatilah kalian semua dari yang namanya prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka, akdzabul hadis adalah pembicaraan yang paling dusta, paling bohong. Apa yang dimaksud dengan akdzabul hadis, pembicaraan yang dusta dalam hadis ini, atau prasangka yang dimaksudkan dengan hadis ini, apa maksudnya? Tentunya kalau kita membagi yang namanya prasangka ada dua macam ya. Adzan, ada namanya husnudzon, ada namanya suudzon. Kalau husnudzon itu berbaik sangka. Kalau berbaik sangka itu justru ya, Islam, Quran dan Sunnah menganjurkan kita berbaik sangka kepada saudara kita, kepada orang lain. Tentunya dalam hadis ini yang dimaksud adalah larangan untuk berburuk sangka kepada orang lain. Karena yang jelas ketika seorang suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia berburuk sangka dan itu benar, berarti dia telah apa? Telah melakukan yang namanya ghibah. Berburuk sangka dan ternyata benar, itu namanya apa? Ghibah. Atau berburuk sangka dan ternyata salah. Kita menceritakan sesuatu pada orang lain, keburukan orang lain ternyata salah, itu sama dengan yang namanya fitnah, membuat kedustaan. Intinya bahwa sebisa mungkin ketika kita belum mendapatkan berita yang valid, berita yang fakta ya, kita dianjurkan untuk mengklarifikasi dulu. Dalam surat Al-Hujurat Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik yang membawa sebuah berita, maka fatabayyanu, kalian klarifikasilah, bertabayunlah. Berbeda ketika kita mendapatkan berita dari seorang yang kita sudah mengenal, dia seorang yang terpercaya, maka dalam hal ini kita bisa mempercayai berita tersebut. Baik, ini hadis yang ke-6 tentang peringatan Rasulullah SAW memperingatkan kita akan bahaya akdzabul hadis atau bahaya menceritakan kedustaan, perkataan yang paling dusta, yaitu berprasangka. Mari kita jangan mudah berprasangka ya. Kita harus berusaha untuk selalu ya, kalaupun berprasangka ya tentunya yang husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain, dan tidak gampang bersuudzon, tetapi harus mencari kabar, berklarifikasi atau bertabayun sebagaimana dalam surah Al-Hujurat. Kita masuk ke hadis yang ke-7 atau wasiat ke-7 dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah wattaqus suh fa inna suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim. Hadis ini bertemakan tentang dhammudz dzulmi wasuh, celaan untuk perbuatan mendalimi dan perbuatan rakus. Rasul bersabda dari Jabir ibnu Abdullah, beliau mengatakan ittaqudz dzulma, kalian takutlah terhadap yang namanya kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah zulumatun, kegelapan di hari kiamat. Jadi satu kezaliman akan membawa kepada banyak kegelapan pada hari kiamat. Artinya kerugian, ya, kemudian juga kebinasaan, kemudian juga nasib yang tragis bagi mereka yang melakukan kezaliman. Wattaqus suh, dan hati-hatilah dengan yang namanya rakus. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang namanya rakus itu artinya adalah al-khirsus syadid 'alal mal, ya. Dalam penjelasan syarah dari makna asyuh itu adalah perbuatan kecintaan yang sangat kepada harta. Orang yang begitu cinta dunia, begitu cinta harta, menjadikan dunia segala-galanya, harta segala-galanya. Padahal yang namanya harta, yang namanya dunia itu hanya aksesoris, ya, hanya bekal manusia, ya, bekal yang nanti mengantar kita ke akhirat. Bagaimana kita memanfaatkan bekal itu sebaik-baiknya. Tentunya yang namanya bekal, ya, itu harus bekal yang terbagi yang kita bawa. Dan Quran mengatakan dalam Al-Baqarah dalam juz 2, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kalian berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal at-taqwa adalah ketakwaan. Kita lanjutkan hadis tadi, fa inna suha ahlaka man kana qablakum, bahwa rakus itu telah menjadikan atau telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi dalam sejarah kisah masa-masa lampau, ya, masa yang telah melalui sebelum kita, ya, banyak peradaban, kemudian budaya, masyarakat yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena rakusnya mereka kepada dunia. Dan Rasul kemudian memberikan penjelasan kenapa rakus kok bisa membuat kehancuran. Beliau mengatakan hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Perbuatan rakus itu telah membawa mereka, mendorong mereka untuk berbuat menumpahkan darah di antara mereka dan kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan di antara mereka. Maka muncullah pergaulan bebas, muncullah, ya, perzinaan, muncullah hal-hal yang diharamkan. Itu berangkat orang berani korupsi, berani kolusi, berani nepotisme, berani menyuap, berani menerima suap, berani mendolimi orang. Itu karena apa? Perangkat dari kerakusan pada harta. Orang menghalalkan segala cara, sebagaimana dalam rumus Machiavelli yang mengatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah, yang namanya tujuan itu membolehkan segala cara. Ini cara-cara yang juga dipakai orang-orang komunis, orang-orang PKI, ya, ketika mereka menghalalkan segala cara. Maka alhamdulillah, ya, atas perjuangan ulama-ulama khususnya di negara kita ini, Indonesia ini, bangsa kita diselamatkan dari kudeta komunis sampai 3 kali, ya, di antara yang terakhir 48 dan 65. Ini menunjukkan bahwa semua berangkat dari rakusnya mereka kepada harta, rakusnya mereka kepada dunia. Intinya dalam wasiat yang ke-7 ini, wasiat pertama Rasulullah adalah wasiat supaya kita berhati-hati dan menghindari yang namanya kezaliman. Wasiat yang kedua dalam hadis yang ke-7 ini, Rasul mengingatkan kita supaya menghindarkan diri dari yang namanya rakus atau cinta dunia. Ayo ikhwah wal akhwat, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk hadis yang ke-8 dengan tema al-isra' bis salam, wasiat untuk salam, untuk menyampaikan perdamaian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannah hatta tu'minu.
wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Hadis ini dimuat dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, Rasul mengatakan, kalian tidak masuk ke surga sampai kalian beriman. Jadi surga itu ada garansinya, dengan garansi apa? Harus dengan keimanan. Tanpa iman maka seorang tidak mungkin ke surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Dan tanda keimanan, kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, tandanya adalah tahabbu. Sesama mukmin harus saling mencintai. Jangan sampai sesama mukmin, sesama orang beriman saling menyerang, saling mendalimi, jangan ya. Tetapi Rasul mengatakan hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'. Rasul ketika menyampaikan sebuah permasalahan, beliau memberikan resep. Beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian lakukan resep ini, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Beliau mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa Islam memang mengajarkan yang namanya salam. Al-Islam itu artinya pasrah. Kemudian as-salam artinya perdamaian. Jadi seorang muslim ini adalah sebuah kolaborasi karakter seorang yang pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan karakter yang senantiasa menebarkan salam. Maka Islam ini agama yang selalu mengedepankan yang namanya perdamaian, bukan agama yang mengajak kepada terorisme, bukan. Islam itu tidak mengajarkan terorisme, tidak mengajarkan anarkisme, tetapi as-salam. Rasul mengatakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, sehingga dengan tebar salam ini menjadi salah satu di antara wasilah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan menebarkan salam itu tanda keimanan. Dengan keimanan maka masuk ke surga. Maka salah satu di antara tanda orang yang ahli surga adalah orang yang senantiasa menebarkan salam perdamaian di antara mereka. Itulah kenapa dalam salah satu nama-nama surga, dalam salah sebuah ayat dikatakan di juz 11 Allah berkalam, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menunjukkan kepada Darussalam, negeri perdamaian, atau salah satu nama surga Darussalam. Yang kesembilan, wasiat kesembilan atau hadis yang kesembilan dalam kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah adalah imtithalus sam'i wa ta'ah, yaitu menjalankan as-sam'i wa ta'ah, atau menunjukkan mendengar dan taat kepada seorang pemimpinnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim sehingga disebut dengan muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagi setiap seorang yang muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan taat fima ahabba wa kariya, baik itu sesuatu yang dia cintai atau tidak dia cintai atau dia benci. Artinya seorang muslim itu harus taat kepada orang yang menjadi panutannya. Kalau di seorang rakyat misalkan, dia harus taat kepada pemimpin fima ahabba wa kariya, baik dia kondisinya tidak sepakat atau senang. Artinya kalau dalam sebuah negara sudah diangkat seorang pemimpin, entah itu presiden atau kepala daerah, maka dan ditetapkan secara sah ya dalam pemilihan yang jujur dan adil tentunya, maka seorang rakyat, seorang warga, seorang muslim khususnya itu harus as-sam' wa ta'ah, taat pada perintah pemimpin. Cuma di sini ada pengecualian. Rasul mengatakan illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali kalau ia diperintahkan untuk bermaksiat. Tapi kalau pemimpinnya mengajak pada maksiat, maka kita tidak boleh kemudian pasrah bongkoan, manut totalitas, tegak lurus kepada kezaliman, tidak boleh.
Seperti kemarin ketika muncul wacana legalisasi miras, sehingga kemudian kaum muslimin dari berbagai ormas, berbagai kalangan ya, para ulama-ulama, para pakar-pakar kesehatan, para pakar-pakar pendidikan, mereka menolak, dan alhamdulillah kemudian keputusan itu dirubah. Ini menunjukkan bahwa dalam hal kemaksiatan, hal yang melanggar perintah Allah, kita tidak boleh diam ya. Lah bagaimana solusinya kalau ada perintah untuk kemaksiatan? Fa'in umira bimaksiatin fala sam'a wa ta'ah. Jika ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada yang namanya mendengarkan dan taat. Artinya seorang warga negara dia harus taat kepada setiap urusan terkait keputusan pemimpin, kecuali dalam hal yang melanggar perintah agama. Kita punya prinsip, maka prinsip itu di atas prinsip agama, di atas prinsip sebuah negara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi para pemimpin di negeri ini, sehingga Allah tunjukkan mereka ke jalan yang benar, diberikan cahaya sehingga bisa memahami Quran dan Sunnah dengan baik. Dan kemudian juga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri yang bukan hanya subur ya, tetapi mendapatkan ridha dari Allah yang Maha Ghafur. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.